kulit adalah lapisan terluar dan juga terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh lingkungan luar. Jadi kulit ini melapisi seluruh tubuh yang ada di manusia yang terdiri dari beberapa lapisan, ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Saya akan menjelaskan tentang struktur dalam kulit. Yang pertama itu ada epidermis, yaitu fungsi epidermis itu sebagai lapisan paling luar untuk menghindari atau menjaga kulit dari segala kuman. Terus yang kedua itu ada dermis yang berfungsi sebagai pembuluh darah. Yang ketiga itu ada hipodermis yang dimana ini itu lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi. Nah, yang di stadium ini ada penyimpanan lemak dan air. Lapisan hipodermis terdalam yaitu memiliki atau menyimpan lemak sebagai energi dan penahan panas serta menyimpan air untuk dikeluarkan melalui keringat. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme keluarnya keringat dari dalam tubuh yang berbentuk cairan. Jadi, ketika suhu tubuh ini meningkat akibat terjadinya kenaikan suhu, terpapar sinar matahari atau aktivitas dan mungkin stres berlebih, suhu tubuh akan meningkat. Kemudian hipotalamus yang berada di otak akan mengalami rangsangan yang diterima, kemudian akan dikirimkan melalui kelenjar keringat tersebut dan akan mengeluarkan cairan berbentuk air, garam mineral, dan zat-zat sisa hasil metabolisme. Kemudian suhu tubuh akan menyesuaikan dan kembali stabil lagi. Nah, tentu saja ini sebagai contoh kulit. Di sini ada epidermis sebagai lapisan paling atas yang berfungsi sebagai pelindung kulit dari kuman atau zat-zat lain. Terus yang kedua di sini ada dermis berfungsi sebagai tempat darah berkembang yang berada di sini. Dan yang terakhir di sini ada lapisan terakhir yakni hipodermis sebagai tempat lemak di sini. Jadi mekanismenya ketika hipotalamus yang berada di otak ini mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat di sini akan mengalami rangsangan. Kemudian keringat tersebut akan keluar melalui kelenjar sini lewat pori-pori sampai ke atas dan suhu tubuh kembali normal atau stabil lagi menyesuaikan tempat tersebut. Mungkin cukup. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi produksi keluarnya keringat. Jadi yang pertama itu ada suhu. Semakin meningkat suhu, maka produksi keringat akan semakin meningkat. Lalu yang kedua ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga akan meningkatkan suhu, maka dari itu akan menjadi peningkatan keringat. Terus yang ketiga ada stres seperti cemas, marah, ataupun lainnya. Itu akan membentuk kelenjar apoptosis untuk menghasilkan kelenjar keringat. Dan yang terakhir ada kondisi kesehatan, di mana ketika terjadi infeksi maka akan terjadi peningkatan produksi keringat. Oke, jadi kesimpulannya yaitu kulit itu dapat berfungsi untuk melindungi tubuh dan juga berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh dengan cara mengeluarkan kelenjar keringat. Produksi keringat itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, emosi, dan juga keluarnya kelenjar keringat secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan.